Kali ini kita akan membahas materi tentang makhluk hidup. Makhluk hidup. Pada materi ini, kita akan mampu untuk membedakan benda mati dan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang keragaman makhluk hidup. Baik, yang pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Dari banyak benda yang ada di bumi ini, ya, ada yang termasuk ke dalam benda mati dan ada yang termasuk ke dalam makhluk hidup. Bagaimana menentukannya? Nah, maka suatu benda dikatakan makhluk hidup jika memenuhi semua ciri berikut. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah bernafas. Nah, makhluk hidup ini dia pasti bernapas. Hanya cara bernapasnya beda-beda, ya. Ada yang bernapas menggunakan oksigen bebas, ada yang bernapas menggunakan oksigen yang terikat. Yang kedua, bergerak. Ya, bergerak. Begitupun dengan bergerak ini, setiap makhluk hidup memiliki cara pergerakan dan alat pergerakan yang berbeda. Misalnya pada tumbuhan, pergerakannya itu tidak seaktif pada hewan. Dan yang ketiga, yaitu membutuhkan nutrisi atau makanan. Membutuhkan nutrisi atau makanan. Jadi, nutrisi ini digunakan oleh makhluk hidup untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya. Ya, untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang termasuk dalam ciri-ciri ini. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup ini nanti akan berkaitan dengan nutrisi. Nutrisi di sini akan diubah menjadi energi untuk melaksanakan kehidupannya. Kemudian yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak. Setiap makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang berbeda. Tapi secara umum, makhluk hidup ini ada yang berkembang biak secara generatif dan ada yang berkembang biak secara vegetatif. Kemudian yang kelima yaitu iritabilitas atau menanggapi rangsang, ya. Jadi peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang. Nah, biasanya setiap makhluk hidup itu akan berinteraksi dengan lingkungan. Ya, baik itu dengan lingkungan hidup ataupun lingkungan mati. Lingkungan hidup misalnya biotik, ya, makhluk yang lain, atau yang tidak hidup misalnya cahaya, suhu dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam, ciri makhluk hidup yaitu mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa. Ada beberapa jenis pengeluaran zat sisa, ya. Nanti pada pembahasannya akan dijelaskan secara lebih terperinci. Selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir, ciri dari makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan ini adalah sesuatu hal yang berbeda, tapi keduanya sama-sama mengarah kepada kedewasaan. Pertumbuhan lebih melihat pada volume dan massa, sedangkan perkembangan lebih mengarah kepada perubahan fungsi tubuh. Nah, inilah ciri-ciri makhluk hidup. Jika ketujuh ini sebetulnya masih ada lagi, ya, hanya untuk jenjang ini kita bahas tujuh ini. Jika suatu benda atau sesuatu memiliki ketujuh ciri ini, maka bisa dikatakan benda tersebut sebagai makhluk hidup. Sedangkan jika
ada salah satunya yang tidak terdapat pada benda tersebut, maka tidak dikatakan sebagai makhluk hidup. Sebagai contoh, misalnya ada mobil ya, mobil. Mobil itu dia bergerak, ya, dia bergerak. Kemudian membutuhkan bensin. Kemudian bisa peka terhadap rangsang. Misalnya ketika disentuh, klaksonnya berbunyi, mengeluarkan zat sisa. Tetapi dia tidak bernafas, ya, tidak berkembang biak dan tidak tumbuh dan berkembang. Maka mobil ini tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Ya, jadi mobil ini hanya dikatakan sebagai benda mati, ya. Sedangkan misalnya ayam, ya, ayam. Ayam itu bernafas, bergerak, makan, berkembang biak dengan cara bertelur, peka terhadap rangsang, ya, jika dia didekati dia akan lari dan sebagainya. Kemudian mengeluarkan zat sisa dan juga dia tumbuh dan berkembang. Maka ayam ini bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Kita singkat MH ya. Nah, sedangkan ada satu lagi yaitu virus. Ya. Apakah virus termasuk makhluk hidup? Nah, di sini kita harus mengetahui dulu sifat-sifat dari virus itu, ya. Karena berbeda dengan mobil dan ayam, virus itu ukurannya lebih kecil, ya, bahkan lebih kecil daripada bakteri. Nah, virus itu dia hanya bisa hidup, ya, dia hanya memenuhi ciri-ciri ini ketika dia berada pada makhluk hidup yang lain, ya. Jadi ketika dia berada di lingkungan yang tidak mendukung untuk hidup, dia bisa berubah menjadi benda mati atau dia mengkristal, ya. Sedangkan pada saat kondisinya mendukung atau pada saat dia menetap pada makhluk hidup yang lain, maka dia memiliki ciri-ciri kehidupan, ya. Maka virus tersebut dikatakan sebagai makhluk peralihan, ya, makhluk peralihan. Jadi dia bisa berperan sebagai benda mati ketika dia mengkristal dan juga dia bisa berperan sebagai makhluk hidup. Hanya dia bergantung kepada inangnya, ya, tempat dia menggandakan diri. Nah, itulah materi yang pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup.